Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Aulia Putri dengan NIM 2010601023 dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat pada mata kuliah Akhlak dan Muamalah. Mengenai bacaan surat istiftah atau istiftah beserta dalil mana yang paling sahih. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa doa istiftah atau istiftah dianjurkan untuk dibaca di awal mula sholat pada rakaat pertama. Hukum membaca doa istiftah atau istiftah adalah sunnah. Jadi, jika tidak dibaca, maka tidak membatalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda pada Abu Hurairah, biasanya Rasulullah SAW setelah bertakbir ketika sholat, ia diam sejenak. Sebelum membaca ayat, maka aku akan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, atau melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat." Beliau menyebutkan doa iftitah. Doa istiftah yang sahih. Terdapat 6 macam doa istiftah atau istilah yang harus kamu ketahui dan bisa kamu hafalkan. Semua doa ini bisa kamu bacakan secara bergantian. Doa istiftah yang pertama adalah doa yang paling sahih. 1. Doa istiftah versi pertama. Doa istiftah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah membacakan doa ini. Doa istiftah ini termasuk pendek dan mudah untuk dihafalkan. Doa ini juga bisa dibaca Rasulullah setiap sholat wajib. Allahumma ba'id baini wa baina qotkoyaya kama ba'dita binal masyrid wal maghrib. Allahumma rakini minal qothoya kama yuna qot tasabul abyadu minal dan nas. Allahumma ksil qotkoyaya bimal wat idsayil wal barodi. Doa istiftah versi kedua. Doa istiftah berikut ini lebih pendek dibanding doa pertama. Doa ini relatif lebih mudah dihafalkan dan termasuk doa yang paling banyak digunakan saat sholat sunnah. Doa ini juga sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratahu wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati ma fil ard wal ard hanifam musliman wa ma ama minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat, doa istiftah versi keempat. Doa istiftah berikut ini juga termasuk yang paling sahih. Doa ini lebih sering Rasulullah baca ketika sholat wajib di siang hari. Pada siang hari, biasanya manusia banyak berinteraksi dengan banyak orang dan mudah berbuat salah. Doa ini mengandung permohonan agar Allah mengampuni dosa kita. Allahumma ba'id baini wa baina kathayaya kama ba'data bainal masyriqi wal maghrib. Yunakat sabut ayyadu minan layas. Allahumma ksini min kayyaya bima watsil wal barat. Yang kelima, doa istiftah versi kelima. Doa ini sama seperti doa istiftah ketiga, hanya tanpa bacaan Allahu Akbar kabiro walhamdu dan seterusnya. Menurut hadis sahih, doa ini sering Rasulullah baca saat salat malam. Kenapa salat malam? Karena bacaan doa istiftah atau
istiftah ini yang lebih panjang akan lebih khusyuk saat dibaca di malam hari yang tenang. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wa ma fil ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa istiftah yang keenam. Doa istiftah keenam adalah doa yang biasa dibaca Nabi Muhammad SAW saat salat. Doa ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Adab membaca doa istiftah dan istilah. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan saat ingin membaca doa istiftah. Pertama adalah disunahkan untuk menggabungkan beberapa doa saat salat sendiri atau salat berjamaah jika diizinkan oleh makmum, atau doa istilah istiftah versi ketiga. Adab kedua, jika sekiranya ada makmum yang kondisinya kurang sehat, lebih baik pilih doa istiftah yang lebih pendek. Adab ketiga, doa istiftah yang panjang sangat baik dan dibaca saat salat malam karena akan menambah khusyuk. Adab keempat, khusus makmum masbuk, jika ikut salat dalam keadaan mau ruku, maka lebih baik utamakan baca Al-Fatihah dibanding baca doa istiftah atau istiftah. Adab kelima, hukum membaca doa istiftah adalah sunnah dan dibaca dengan sir atau lirih, bukan jar atau keras, walaupun sedang salat subuh, maghrib atau isya. Kedua, mengenai bacaan basmalah dalam salat, sir atau jar beserta dalilnya. Pendapat para ulama tentang bacaan basmalah dalam salat. Para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan basmalah dalam salat. Yang pertama, Imam Malik melarang pembacaan dalam salat fardu baik secara jar atau keras maupun secara sir lembut, baik dalam membuka Al-Fatihah maupun dalam surat lainnya. Tetapi beliau membolehkan membacanya dalam salat nafilah atau sunnah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah mengharuskan membacanya ketika membaca Al-Fatihah dalam salat secara sir lembut pada setiap rakaat, dan lebih baik membacanya ketika membaca setiap surat. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i berpendapat wajib membacanya dalam salat secara jar atau keras. Dalam salat jar terdapat dalam salat siri wajib dibaca dengan siri. Keempat, Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa membacanya dengan siri dalam salat dan tidak sunahkan membacanya dengan jar. Sumber perbedaan pendapat tersebut adalah karena perbedaan pendapat mengenai status basmalah, apakah ia termasuk surat Al-Fatihah dan termasuk permulaan tiap-tiap surat atau tidak. Secara ringkas, perbedaan pendapat tersebut dapat kamu uraikan sebagai berikut. Yang pertama, Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dan surat Al-Fatihah dan merupakan awal dari setiap surat dalam Al-Quran. Kedua, Al-Makkiyah berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan ayat baik dari surat Al-Fatihah maupun dari Al-Quran. Yang ketiga, Al-Hanafiyah mengambil jalan tengah antara Asy-Syafi'iyah dan Al-Makkiyah. Mereka berpendapat bahwa penulisan basmalah dalam Al-Mushaf menunjukkan bahwa basmalah adalah ayat Al-Quran, tetapi tidak menunjukkan bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari tiap-tiap surat. Hadis-hadis yang memberikan bahwa basmalah tidak dibaca dengan keras dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah menunjukkan bahwa basmalah bukan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, tetapi mereka menetapkan bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Quran yang diturunkan sebagai pembatas antara satu surat dengan surat lainnya.
sebagai yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui batas-batas surat sebelum diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, mengenai bacaan ruku dan sujud yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, ruku. Ruku merupakan salah satu rukun dalam sholat. Ruku yang memiliki akar kata raka bernilai 1 rakaat dalam sholat. Seorang makmum yang tertinggal dalam sholat dan masih bisa mengejar hingga imam ruku dan tidak perlu mengulangi rakaat sholatnya. Ruku dilakukan seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga. Kepala diposisikan sejajar dengan punggung dan kedua tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang. Ruku memiliki bacaan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beberapa bacaan ruku yang yaitu Subhanallah ni, Subhana Rabbiyal Azimi, Maha Suci Robku yang Maha Agung. Selain itu, Al-Qatani mengungkapkan ada bacaan tambahan yang lain yang bisa dirafalkan seperti apa yang diriwayatkan Nabi SAW. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami dan segala puji hanya bagimu. Ya Allah, ampunilah aku. Subhanun kundusun Rabbul malaikat warun. Artinya, Maha Suci Maha Kudus Rabb para malaikat dan roh. Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi kasyala sammi wa basyari wa muki wa azmi wa ashabi. Artinya, ya Allah, untukmu aku ruku, padamu aku beriman, kepadamu pula aku berserah diri, pendengaran, penglihatan, otak, tulang, dan uratku khusyuk tunduk kepadamu. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada saat sedang ruku dan sujud. Adapun pada saat ruku, maka agungkanlah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Sedangkan dalam sujud, bersungguh-sungguhlah dalam doa sehingga doa kalian layak untuk dikabulkan. Yang kedua, mengenai sujud. Sujud sebagai bentuk benar-benar memasrahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang kecil tanpa daya dan upaya tanpa bantuan Tuhan. Beberapa sujud dilakukan dalam kondisi beserta bacaan tertentu, bukan hanya dalam posisi sholat semata. Ada berbagai macam ketika sujud, semuanya bisa diamalkan. Sekarang kita lihat bahasanya dari kitab Mahasujus Salikin. Bacaan saat sujud. Bacaan pertama, Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Bacaan kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, artinya Maha Suci Robku yang Maha Tinggi dan pujian untuknya, dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan ketiga dari Ali bin Thalib radhiyallahu Allah, ia berkata bahwa ketika sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya, yang artinya, ya Allah, kepadamulah aku bersujud, karenamu juga aku beriman, kepadamu juga aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada penciptaannya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Bacaan keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membaca ketika sujudnya, yang artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecilnya dan besarnya, yang pertamanya
dan terakhirnya, yang terang-terangannya dan rahasianya. Bacaan kelima, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Bacaan keenam, artinya, Maha suci, Maha kudus, Robnya, para malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Bacaan ketujuh, dari Auf bin Malik Asy-Syijad berkata, saya berdiri bersama Rasulullah SAW, maka beliau berdiri dan membaca surat Al-Baqarah, tidak melewati ayat rahmat kecuali berhenti dan memohonnya, dan tidak melewati ayat siksa kecuali berhenti dan berlindung darinya. Berkata kemudian, ruku seperti waktu berdirinya, dan membaca dalam rukunya, yang artinya, Maha suci Allah yang mempunyai keperkasaan dan kerajaan, penuh dosa, serta kesombongan dan keagungan. Kemudian, sujud seperti waktu berdirinya itu. Kemudian mengatakan dalam sujudnya seperti itu. Kemudian berdiri dan membaca Al-Imran, kemudian satu surah. Demikianlah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.